Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad George Zaidan dengan NIM 2005121402 Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian: jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang otonom atau mandiri. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data. Dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan yang akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur jaringan komputer ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, mulai dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access control dan security. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Terdapat dua jenis, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat merupakan jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihan dan kelemahan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Kelebihan pada jaringan terpusat yaitu sistem keamanan lebih terjamin, standarisasi mudah diterapkan sebagai sarana aplikasi multi-user. Sedangkan kelemahannya yaitu bila komputer pusat mengalami kerusakan atau terdapat gangguan, maka seluruh sistem akan terganggu atau tidak dapat berfungsi. Kemudian jaringan terdistribusi. Kelebihannya yaitu dapat mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Kerusakan pada salah satu komputer lokal hanya berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Untuk kelemahannya yaitu dibutuhkan biaya yang cukup besar dan proses data agak sedikit lambat. Klasifikasi jaringan berdasarkan geografis atau area jangkauannya. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network. Jaringan komputer dalam jarak sangat dekat, yaitu kurang lebih 1-10 meter saja. Contohnya yaitu adalah Bluetooth. Kemudian yang kedua yaitu LAN. Jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja dengan jangkauan kurang lebih 10-1000 meter. Misalnya dalam ruangan suatu instansi, contohnya adalah lab komputer. Kemudian yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu kurang lebih 10.000 sampai 100.000 meter. Dengan jangkauan yang seperti itu, jaringan ini dapat menghubungkan antar kota. Contohnya adalah jaringan pada perkantoran atau pemerintahan. Yang keempat yaitu WAN atau Wide Area Network. Jaringan ini memiliki cakupan sangat luas, yaitu kurang lebih 100.000 sampai 1 juta meter. Dengan jangkauan yang sangat luas itu, jaringan ini dapat menghubungkan antar benua atau antar negara. Klasifikasi jaringan berdasarkan media penghantarnya. Yang pertama yaitu wireline network atau kabel, yang merupakan jaringan komputer yang menjadikan kabel sebagai media pengiriman paket data. Biasanya kabel berskala kecil sampai menengah menggunakan kabel serat tembaga atau LAN. Adapun untuk skala besar, jenis kabel yang sering digunakan adalah fiber optik atau serat optik. Yang kedua yaitu wireless network atau nirkabel, yang merupakan jaringan yang menggunakan gelombang radio atau cahaya infrared atau laser. Frekuensi yang banyak digunakan saat ini adalah 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Klasifikasi jaringan berdasarkan pola pengoperasiannya. Yang pertama yaitu peer-to-peer atau P2P.
yang menjadikan dua PC atau semua PC yang saling terhubung menjadi klien sekaligus menjadi server. Yang kedua yaitu client server, yang merupakan jaringan komputer yang menjadikan satu komputer atau lebih menjadi sebuah server utama untuk melayani komputer lain. Klasifikasi berdasarkan topologi jaringan. Topologi merupakan tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Yang pertama yaitu topologi bus, merupakan sebuah model jaringan yang menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Kelebihan dari topologi bus yaitu yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua yaitu penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga yaitu topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan dari topologi bus yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang terakhir yaitu topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua yaitu topologi ring, merupakan topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihan topologi ring yang pertama yaitu memiliki performa yang baik, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa cukup mudah. Dan yang terakhir yaitu biaya instalasi cukup murah. Kekurangannya yaitu yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan sebuah data. Yang ketiga yaitu topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Kelebihan dari topologi star yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua yaitu bersifat fleksibel, dan yang ketiga yaitu kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan dari topologi star yang pertama yaitu jika switch atau hub yang berfungsi sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua yaitu membutuhkan cukup banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Dan yang ketiga yaitu jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh merupakan sekelompok perangkat komputer yang saling terhubung secara langsung dalam sebuah jaringan sehingga dapat saling berkomunikasi. Kelebihan topologi mesh yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Dan yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi mesh yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Dan yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Yang kelima, topologi tree atau hierarchical. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Kelebihan dari topologi tree yang pertama, mudah menemukan suatu kesalahan. Dan yang kedua, mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan.
Kekurangan dari topologi tree yang pertama menggunakan banyak kabel, yang kedua sering terjadi tabrakan dan lambat, dan yang ketiga jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Yang keenam yaitu topologi extended star. Topologi ini merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star. Kelebihan dari topologi ini, jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangan dari topologi ini, yang pertama, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Dan yang kedua, membutuhkan lebih banyak repeater jika ingin menambah jaringan baru dengan jangkauan yang lebih luas. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.